Batubara ya, di batubara perusahaan-perusahaan yang udah memiliki izin itu Pak Dirjen udah mewajibkan kita untuk melakukan eksplorasi di wilayahnya tentunya ya, jangan wilayahnya orang lain nanti bisa kena semprit Pak Dirjen, apalagi nanti ada Kako ya. Jadi sebenarnya kalau daerah-daerah yang sudah diberikan izin itu mempunyai kewajiban untuk kegiatan eksplorasi. Kan uang aja, tapi merupakan komitmen dari pemerintah juga. Saya ke Pak Tri dulu, Pak Tri tolong direspon. Jadi kalau saya kutip data SDM, tapi koreksi kalau saya salah, gitu ya. Ini untuk sampai November 2024 ada 4.634 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara yang masih berlaku memenuhi seluruh ketentuan ditetapkan. Ada 4.600 soal eksplorasi dengan beberapa negara lainnya. Sebenarnya dari temuan regulator itu kenapa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul memang bahwa jumlah perizinan yang ada di Indonesia itu 4.600-an. Mungkin kalau misalnya dicek di seluruh dunia, belahan dunia ini, Indonesia merupakan rekor dengan pemegang izin terbanyak di dunia. Silakan dicek izin-izin yang ada di, misalnya kalau misalnya di Australia mungkin sekitar 600-an lah. Kemudian negara-negara Eropa nggak begitu banyak juga. Terus kemudian Amerika, Cina, even Cina sekalipun yang notabene kontinental seperti itu, tapi jumlah perizinannya nggak sampai 4.600. Jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwa mengelola tambang di Indonesia memang tidak semudah di negara-negara lain. Dalam arti skala pertambangannya dari yang paling besar, mungkin di sini yang paling besar adalah PT Freeport misalnya, sampai kemudian yang skala yang paling rendah sekalipun ini ada di Indonesia semua. Nah, kemudian dari sisi otomatis kalau misalnya yang dari besar sampai kecil yang ada kecenderungan memang ada berapa perusahaan memang abai terhadap eksplorasi. Nah, eksplorasi itu sebetulnya tadi disampaikan bahwa kita di Asia Tenggara memang termasuk rendah. Jadi sejak tahun 2016 sampai misalnya kita tarik data 2016 sampai tahun 2021 misalnya katakanlah, eksplorasi di belahan Asia Tenggara itu hanya 3% dari total eksplorasi dunia. Yang tertinggi itu di 400 juta US dollar, dan setelah itu tahun 2016 setelah itu sekitar 260, 270 sampai 300. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ASEAN itu ada potensi, tetapi untuk eksplorasi itu relatif masih sedikit. Nah, di antara ASEAN yang sampai 300-an juta US dollar itu hampir 75% eksplorasi ada di Indonesia. Jadi negara-negara lain relatif kecil untuk peringkatnya di ASEAN. Kemudian kalau misalnya kita lihat di Indonesia sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan eksplorasi lanjutan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi global kan saya rasa terus tumbuh. Pun sekalipun stuck, paling tidak kebutuhan akan mineral dan batu bara dunia itu akan tetap pada posisi itu. Artinya pengurasan tetap tinggi. Kemudian yang kedua, transisi energi. Meskipun katakanlah Donald Trump kepilih, kemudian dia menunjuk Chris White sebagai Menteri Energi, yang notabene dia adalah orang yang dia salah satu sponsornya Donald Trump, dan dia adalah salah satu orang yang pro terhadap fosil energi. Tetapi di saat lain dia ngangkat juga Elon Musk yang notabene pro kepada yang energi terbarukan. Artinya bahwa mungkin dunia ya akan seperti ini, tetapi transisi energi sudah merupakan kebutuhan, kemudian energi murah juga merupakan kebutuhan,
Nah, jadi dunia akan seperti ini. Artinya apa? Kebutuhan akan mineral dan batu bara ini cukup dinamis dan masih terus tumbuh. Kemudian dari prediksi harga ke depan juga akan mengalami kenaikan. Jadi katakanlah kalau misalnya ngomong-ngomong dan beberapa ini tembaga bahkan akan naik signifikan di tahun 2020, mulai 2028 kan, sampai dengan puncaknya sampai dengan 2030. Kemudian beberapa aspek yang lain, khusus Indonesia, kita mempunyai visi menjadi negara maju pada tahun 2045 menuju Indonesia emas, di mana kebutuhan untuk manufaktur diperkirakan akan naik. Balik lagi, kebutuhan sebetulnya akan cukup tinggi. Nah, terus kemudian listrik otomatis dengan pertumbuhan yang katakanlah 6-8%, otomatis kebutuhan listrik kita akan naik. Listrik saat ini di Indonesia sekitar 91 gigawatt. Perkiraan kalau misalnya naik ekonomi antara 6-8% di tahun 2045 tidak akan kurang dari 150 gigawatt. Artinya akan naik, semua akan naik dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang naik, tingkat pengurasan mineral dan batu bara yang cukup tinggi. Jangan salah bahwa apabila kita dibandingkan dengan negara Amerika itu kira-kira punya batu bara 174 miliar ton atau in between itulah. Indonesia cuma 31, artinya cuma sedikit. Nah, itu pun kita merupakan eksportir terbesar di dunia untuk steam coal. Nah, terus kemudian untuk nikel kita memang terbanyak, tapi banyaknya itu kan artinya jadi relatif. Pada saat kita mempunyai cadangan 5 miliar ton, terus kemudian kita pengurasan relatif tinggi, itu otomatis akan cepat juga, akan habis. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah sebetulnya di regulasi di Minerba sudah ada bahwa perusahaan wajib menempatkan dana ketahanan cadangan. Nah, ini karena saya di Minerba ini di tengah jalan, artinya RKAP dan lain sebagainya sudah berjalan, mungkin untuk tahun 2026 kita evaluasi untuk dana ketahanan cadangan ini sesuai ditempatkan, terus kemudian melakukan eksplorasi. Dari yang tadi saya sampaikan di ASEAN itu ada sekitar 300 sampai 400 juta US dollar untuk eksplorasi, itu ternyata rata-rata mungkin lebih dari 50% itu untuk eksplorasi pada